masuk dalam kategori seperti apa. Sifat pembeda ini menjadi hal penting untuk menunjukkan hakikat satu dengan hakikat yang lainnya. Baru muncul kelas, kemudian ada kelas sifat umum, sifat khusus dan sifat umum, dan mana itu menjadi penting dalam nantinya jatuh pada pembuatan definisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kemudian melanjutkan cerita bukunya Mundiri dengan judul Logika, di mana pada kesempatan sebelumnya, yaitu setidaknya pembicaraan tentang definisi kata atau pengertian kata, setidaknya Mundiri membagi kurang lebih ada 6 definisi dari kata. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan dimanapun berada, masih dalam bab yang sama, cuman kita melangkah ke subbab yang kedua yang berbicara tentang kata sebagai predikat. Kata sebagai predikat, kawan-kawan. Kata ini atau susunan kata, kawan-kawan, apabila dia berfungsi sebagai subjek atau predikat, itu disebut term. Jadi kalau fungsi sebagai subjek atau predikat, kalau kita dalam fungsi kata atau susunan kata itu, kalau dilihat fungsi predikat atau subjeknya, maka sering disebut dengan term. Kalau misalnya sebagai predikat, term ini dibagi atas 5. Mundiri membagi predikat predikat atas term ini dapat dibedakan menjadi setidaknya ada 5. Yang pertama, kawan-kawan, yaitu ada berbicara tentang jenis atau genus. Jenis atau genus ini, kawan-kawan, mempunyai bawahan kata yang memiliki berbagai macam dan berbeda-beda. Tapi ini kalau jadi cirinya, ciri jenis ini, ciri kata-kata jenis ini adalah yang pertama, kawan-kawan, banyak dan beda-beda. Banyak. Sifat yang kedua adalah beda-beda. Tetapi sifat yang ini, kawan-kawan, sifat menjadi ciri yang berikut terkait jenis ini, walaupun banyak dan berbeda, syarat utamanya adalah sifat yang sama. Jadi boleh banyak, boleh beda-beda, tapi diikat oleh satu sifat yang sama. Itu ketika subjek atau predikat, yang mana lihat fungsi termnya, itu yang pertama jenis. Jadi definisi Mundiri mengartikan jenis ini adalah term, salah satu jenis term yang menyatakan hakikat. Jadi jenis ini yang menyatakan hakikat.
yang menyatakan hakikat apa? Suatu barang. Hakikat suatu barang yang dimana sebagian saja, tidak semuanya. Jadi contoh-contoh misal, maksud definisi tadi, misal jenis itu adalah salah satu term yang kemudian menunjukkan hakikat, cuman hakikatnya sebagian saja tapi tidak sempurna. Contoh misal ada kerbau, kuda, gajah, kera, burung adalah berbeda. Tetapi semua mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat kebinatangan. Jadi binatang adalah jenis. Jadi term binatang itu kemudian belum memberikan pengertian secara sempurna tentang suatu kata. Jadi seperti tadi, dia belum mampu memberikan pengertian yang sempurna tentang suatu kata, tapi memberikan satu jenis sebagian hakikat yang mana menunjukkan perbedaan-perbedaan tadi, aktivitas yang banyak beda-beda tadi diikat dalam satu sifat yang sama. Yang mana tadi contohnya sifat kebinatangan dari kuda, kera, dan lain sebagainya. Itu satu jenis pembicaraan tentang jenis. Kemudian dalam bukunya logika ini kemudian menjabarkan lagi kawan-kawan, menjabarkan syarat ini menjadi penting. Kemudian dilanjutkan, kalau dalam bahasa ini diambil daripada logika kuno. Logika kuno itu membagi jenis term sebagai jenis ini ada 3. Jenis yang pertama adalah jenis tinggi. Kedua, membagi jenis ini masuk ke dalam menengah. Dan jenis rendah. Yang dimaksud daripada jenis tinggi di sini kawan-kawan, ini diambil daripada ahli logika kuno yang mencoba membagi kenyataan materi terkait dengan jenis itu sendiri. Dilihat dari materialnya, itu ada jenis tinggi, jadi membaginya secara material, melihat daripada materialnya. Ada jenis tinggi, jenis menengah, dan jenis rendah. Jenis tinggi ini dikatakan jenis tinggi itu dikarenakan tidak ada jenis yang lebih di atasnya, tetapi mempunyai jenis bawahan yang lebih khusus. Jadi tidak ada yang kemudian di atasnya lagi, maka dikatakan salah satu jenis yang tinggi secara material kawan-kawan ya. Kemudian tetapi memiliki jenis bawahan yang lebih khusus. Jadi jenis tinggi ini yang kemudian mencakup semua jenis, kira-kira begitu, karena dia posisinya bagian teratas. Atau dengan biasa orang disebut jenis tinggi ini, atau jenis disebut juga jenis jauh, atau jenis dari semua jenis. Itu jenis tinggi. Kemudian jenis rendah itu lebih kepada jenis, istilah orang lain tadi. Kalau jenis tinggi itu jenis semua jenis, kalau jenis rendah ini jenis yang dekat.
maksud daripada ini jenis dekat ini yaitu jenis yang di atasnya ini kawan-kawan ada jenis-jenis, di atas ada jenis-jenis tapi tidak mempunyai bawahan jenis. Kalau tadi misalnya jenis tinggi itu punya bawahan, kalau jenis rendah tidak punya bawahan lagi. Dia punya ke atas tapi tidak ada ke bawah. Tapi kalau tinggi tidak ada lagi di atas, tapi punya ke bawah. Itu kawan-kawan. Sedangkan yang menengah di antara, bisa ke atas bisa ke bawah, itu maksud jenis secara kalau kita lihat dalam kerangka materi. Contoh misal hewan misalnya, jenis rendahnya hewan, perbedaan jenisnya itu hewan yang berakal dan hewan yang tidak berakal. Bangsanya bisa manusia. Itu bicara tentang jenis kawan-kawan, jenis tinggi, menengah dan rendah. Kalau misalnya jenis tinggi misalnya itu substansi. Perbedaan jenisnya adalah kawan-kawan benda berbentuk dan benda tidak berbentuk. Kalau misalnya jenis menengah ini kawan-kawan, atau jenis yang antara ini itu benda berbentuk. Jadi perbedaan jenisnya itu benda berbentuk yang hidup dan benda berbentuk yang tidak hidup. Dia di antara. Jadi jenis tinggi tadi substansinya, ya kalau substansi bagian atas, maka perbedaan jenisnya itu bisa pada benda berbentuk dan benda yang tidak berbentuk. Kalau misalnya di antara misalnya, atau menengah, kita ambil benda berbentuk, maka perbedaan jenis yang muncul ada benda yang berbentuk yang hidup dan benda berbentuk yang tidak hidup. Atau kita kerucutkan lagi, di antara benda yang berbentuk hidup misalnya jenisnya, maka perbedaan jenisnya adalah benda hidup yang mempunyai indera dan benda hidup yang tak berindera. Sedangkan jenis rendahnya misal hewan itu masuk dalam benda misalnya, aktivitas yang berindera misalnya, maka perbedaan jenisnya adalah hewan yang berakal dan hewan yang tidak berakal. Itu kiranya. Itu contoh terkait dengan term yang pertama, yaitu jenis. Kemudian yang kedua kawan-kawan, yang kedua adalah berbicara tentang kelas. Atau spesies. Sekelas kawan-kawan, atau dalam bahasa Arabnya naung, itu yang artinya menunjukkan hakikat, tetapi hakikat yang berlainan ya kawan-kawan, tetapi terikat dalam satu jenis. Contoh contoh ada kuda, manusia, kambing, kerbau, itu spesies, itu kelas. Maksudnya jelasnya adalah jenisnya adalah binatang. Yang mana kalau kita definisi manusia itu adalah hewan yang berpikir ya kawan-kawan. Itu kelas. Jadi kelas tadi
adalah satu term yang menunjukkan hakikat yang berlainan, tetapi apa kawan-kawan, tetapi sama-sama terikat dalam satu jenis. Jadi ciri-cirinya yang pertama, hakikatnya yang berlainan. Kedua, terikat. Terikat dalam satu jenis. Jadi hakikat berlainan tetapi sama-sama terikat dalam satu jenis. Itu kelas, maksud daripada kelas. Masuk ke term yang ketiga kawan-kawan. Yang ketiga ini akan berbicara tentang sifat pembeda. Atau diferensia. Atau false kalau dalam bahasa Arabnya, al-fas. Jadi yang dimaksud dengan sifat pembeda ini adalah kawan-kawan term, salah satu term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat yang lain, tetapi kawan-kawan sama-sama terikat dalam satu jenis. Jadi ciri yang pertama adalah membedakan hakikat satu dengan hakikat yang lain. Pembeda hakikat satu dengan lainnya. Nah, yang mana syarat kedua sama-sama terikat dalam satu jenis. Jadi diferensinya ini terikat dalam satu jenis, cuman menjadi pembeda hakikat satu dengan hakikat yang lain. Itu ciri-ciri sifat pembeda kawan-kawan. Misal tadi kita ambil definisi manusia adalah hewan atau binatang yang berpikir. Binatang itu adalah jenis tadi ya kawan-kawan. Manusia adalah spesies atau apa tadi kawan-kawan? Kelas. Manusia adalah kelas. Jelas kelas terendah tadi misalnya kalau dalam pembagian kawan-kawan. Sehingga manusia adalah spesies dari binatang. Nah, yang membedakan manusia dan dari barang lainnya yang masuk dalam konsep binatang tadi adalah sifat berpikir. Nah, sifat berpikir ini yang kemudian membedakan satu dengan lainnya, hakikat satu dengan yang lainnya. Yang mana tapi sama-sama terikat dalam satu jenis. Jenisnya adalah jenis binatang. Ya kan kawan, jenisnya adalah binatang. Spesiesnya adalah manusia. Nah, berdua ini terikat dalam satu jenis, yaitu jenisnya binatang. Ya, spesiesnya ada manusia, ada apa namanya, dan barang-barang lainnya. Sebagian spesies dari binatang, manusia tadi, ya kan, yang membedakan hakikat binatang dengan hakikat spesies manusia, kuda, kerbau dan lainnya adalah aktivitas berpikir. Aktivitas berpikir ini yang disebut sebagai sifat pembeda. Itu kawan-kawan. Itu sifat pembeda. Yang mana definisinya ciri sifat pembeda adalah terikat dengan satu jenis yang sama, yang mana masing-masing pembeda
ya, menjadi perbedaan hakikat antara satu hakikat dengan hakikat yang lain. Itu sifat pembeda. Yang keempat kawan-kawan, yang keempat ini adalah sifat umum. Atau namanya aksidentia. Atau dalam bahasa Al-Arad jadi misalnya kita sebelum masuk ke sifat umum, ada sifat khusus dulu kawan-kawan. Sifat khusus atau proporia, sifat khusus. Sifat khusus ini kawan-kawan adalah term yang menyatakan sifat hakikat dari satu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Jadi karena ada sifat pembeda yang dimilikinya, maka dia menyatakan sifat hakikat dari satu spesies. Jadi ciri yang pertama tadi ya kawan-kawan, ciri dari sifat khusus ini atau propria, yang mana term yang menyatakan sifat hakikat, cirinya sifat hakikat dari satu spesies kawan-kawan. Spesial. Ciri kedua adalah akibatnya apa? Akibatnya adalah sebagai akibat dari apa kawan-kawan? Dari sifat pembeda yang dimilikinya. Artinya apa kawan? Sifat pembeda yang dimilikinya tadi itu yang kemudian menunjukkan satu sifat hakikat dari satu spesies. Itu sifat khusus. Jadi karena yang menjadikan sifat term ini adalah karena sifat pembeda yang dimilikinya, yang mana sifat pembeda yang tadi kita maksud adalah terikat dalam satu jenis, cuman membedakan hakikat dengan hakikatnya, satu hakikat dengan hakikat yang lain, seperti manusia tadi yang adalah sifat berpikir. Maka sifat berpikir ini yang kemudian kawan-kawan yang membedakan sifat hakikat dari satu spesies. Tadi sifat pembeda yang dimiliki manusia tadi adalah berpikir. Dan sifat berpikir ini kawan, sifat hakikat manusia yang tentang berpikir ini adalah timbul sifat-sifat khusus. Seperti apa kawan-kawan? Kawin, membentuk pemerintahan, membuat lembaga, berpakaian, mengembangkan kebudayaan. Itu sifat-sifat khusus yang hadir karena sifat pembeda yang dimilikinya akibat dari sifat hakikat dari suatu spesies. Itu kawan-kawan. Jadi sifat khusus adalah term yang menyatakan sifat hakikat dari satu spesies akibat dari apa dah kawan-kawan? Akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Jadi kita harus tahu sifat pembeda dulu dari spesies tersebut, baru kita bisa menghasilkan sifat khusus. Itu kawan-kawan. Makanya kenapa tadi saya ambil sifat khusus dulu boleh sebelum masuk ke sifat umum. Kita masuk ke pembahasan sifat umum sebagai pembahasan terakhir kawan-kawan. Aksidentia. Jadi sifat umum ini itu term yang kemudian menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki oleh satu spesies. Tidak harus, kira-kira gitu. Bisa ya, tapi juga tidak. Itu seperti gemuk, kurus, pandai, ceroboh dan lain sebagainya. Itu sifat umum. Jadi
yang menjadi penting di sini adalah rentetan-rentetan dari ini 5 ya. Rentetan-rentetan kata sebagai predikat atau subjek yang kemudian dilihat dari fungsi, maka hadirnya term. Ada jenis, sifat pembeda, kelas, sifat khusus, dan sifat umum. Jenis ini yang kemudian membedakan masuk dalam kategori seperti apa. Sifat pembeda ini menjadi hal penting untuk menunjukkan hakikat satu dengan hakikat yang lainnya. Baru muncul kelas, kemudian ada kelas sifat umum, sifat khusus, dan sifat umum, dan mana itu menjadi penting dalam nantinya jatuh pada pembuatan definisi. Tanpa 5 ini kita akan repot nanti kawan-kawan menunjukkan aktivitas definisi apapun itu. Misal definisi manusia, jenisnya jenis apa, kita mampu menjeniskan dia, yang benda apa yang mau kita definisikan itu. Sifat pembeda dengan benda yang lainnya itu seperti apa, dia masuk dalam kelas apa misalnya. Sifat khusus apa yang dihadirkan dari sifat pembeda yang kemudian apa yang mau kita definisikan. Sifat umumnya seperti apa. Nah, itu yang menunjukkan definisi, dan itu yang kemudian menjadi hakikat satu dengan yang lain. Kenapa ini penting? Karena itu jatuhnya adalah kita mampu membuat satu definisi. Itu kawan-kawan sekilas cerita buku Mundiri terkait dengan kata sebagai predikat dalam bab yang sama, yaitu bicara tentang pembahasan kata. Perjumpaan berikut kita akan berjumpa tentang batasan-batasan terkait dengan denotasi, konotasi dalam batasan serta batasan-batasannya dalam kesempatan berikut. Itu saja kawan-kawan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata itu datang dari saya. Kebenaran itu hanya milik Tuhan semata. Kita hanya mampu mengikuti alur untuk mencari kebenaran. Itu kawan-kawan, jika ada komentar, saran lain sebagainya bisa kita berkomunikasi, berjumpa offline, online, dan lain sebagainya. Yang itu bisa hadir dialektika. Itu kawan-kawan dimanapun berada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.